Banyak banget dari kawan-kawan yang terkena teguran maupun teguran pedoman komunitas maupun teguran hak cipta. Lalu bagaimana sebenarnya cara YouTube meninjau konten? Langsung kita mainkan, ayo kita coba baca bareng. Konten akan dihapus atau dibatasi dari YouTube jika konten tersebut terbukti melanggar salah satu kebijakan YouTube seperti pedoman komunitas atau jika melanggar hukum yang berlaku, termasuk hak cipta juga. Untuk menentukan apakah suatu konten melanggar atau tidak, YouTube menggunakan kombinasi. Kombinasi apa? Sistem otomatis dan peninjauan manual. Untuk sistem otomatisnya langsung kita cek bagaimana sistem otomatis YouTube. Sistem otomatis YouTube menggunakan mesin learning. Mesin learning itu bisa kita kata sistem otomatis atau kayak AI zaman sekarangnya, yang menggunakan data dari peninjauan manual sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar. Jadi ada sistem otomatis itu juga yang biasa orang bilang sistem otomatis rekomendasi disebut algoritma. Terus ini disebut mesin learning, mesin yang bisa belajar. Belajar menggunakan apa? Data dari peninjau manual sebelumnya yang mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar, sehingga berikutnya sistem otomatis ini udah bisa mengerti, oh iya ini melanggar. Sebagian besar sistem YouTube didukung dengan jutaan titik data. Jutaan titik data apa? Jutaan titik data dari peninjauan manual. Artinya, sistem otomatis YouTube dapat menawarkan akurasi tinggi dalam mendeteksi pelanggaran. Sistem otomatis juga memberikan waktu yang cukup kepada pengguna untuk menanggapi karena banyaknya konten yang diterima YouTube. Jadi konten itu kalau nggak salah 400 jam konten masuk ke YouTube tiap menit. Kalau tanpa sistem otomatis bagaimana caranya cuy? Nah, itulah sebabnya dibutuhkan sistem otomatis. Jika sistem kami memiliki tingkat keyakinan yang tinggi bahwa suatu konten melanggar, sistem tersebut dapat membuat keputusan otomatis. Namun, dalam kebanyakan kasus, sistem otomatis kami hanya akan melaporkan konten kepada peninjau manual yang terlatih. Jadi, peninjau manual dapat laporan dari sistem otomatis, lalu nanti peninjau manual mengevaluasi, lalu mengambil tindakan. Mana peninjau manualnya? Di sini. Jika peninjau manual memeriksa konten yang berpotensi melanggar, artinya orang yang telah terlatih akan mengevaluasi konten tersebut dan membuat keputusan berdasarkan kebijakan atau hukum yang relevan. Begini, YouTube itu memeriksa konten terbagi dua. Dari sistem otomatis dilaporkan ke peninjau manual. Jadi sistem otomatis nyeken dilaporkan ke peninjau manual. Di sini jelas diutarakan, kebanyakan kasus sistem otomatis kami hanya akan melaporkan konten kepada peninjau manual yang terlatih untuk dievaluasi sebelum mengambil tindakan apapun. Jadi sistem otomatis lempar ke peninjau manual. Lalu peninjau manual memeriksa konten yang berpotensi melanggar. Artinya orang yang terlatih mengevaluasi konten tersebut dan membuat keputusan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Jadi jangan selalu bilang, "Woi, saya ini kena robot." Nggak selalu begitu cuy. Jika konten dinyatakan melanggar oleh peninjau manual kami, maka peninjau manual kami dapat menghapus konten tersebut atau menerapkan pembatasan usia jika konten itu tidak cocok untuk semua
penonton atau audiens. Jika konten tersebut memiliki tujuan pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik, YouTube masih bisa mengizinkan tetap tayang. Jadi sudut pandang kontennya itu sangat penting banget untuk dilihat, perspektif ini konten mengarah kemana. Setelah keputusan atas konten dibuat, lalu keputusan tersebut menerima banding, seseorang akan meninjau lagi banding tersebut dan mengevaluasinya berdasarkan kasus per kasus. Jadi tenang, masih ada lagi opsi jika menurut Anda sistem otomatis atau peninjau manual kami masih membuat kesalahan karena kita yakin benar nih konten saya ini benar ini barang benar. Nah, atau Anda tetap tidak setuju dengan keputusan terkait, ada ini opsi penyelesaian yang tersedia. Mana itu opsi penyelesaian yang tersedia? Kita buka di layar yang satunya. Ini tulisan biru begini bisa diklik. Jadi ketika kawan-kawan membaca sesuatu dan ada tulisan biru di bantuan YouTube ini, itu bisa diklik. Jika konten Anda terpengaruh oleh penegakan yang tidak Anda setujui atau menurut Anda merupakan keliru, Anda memiliki opsi untuk menanggapinya. Jadi tenang, kita masih bisa punya opsi lagi. Proses untuk merespon penegakan bergantung pada tindakan yang diambil terhadap konten. Misalnya, untuk menanggapi tindakan pedoman komunitas, berbeda prosesnya dengan kalau pembatasan usia, kalau hak cipta. Nah, kayak begitu. Gunakan daftar di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjut penegakan kebijakan yang mempengaruhi konten Anda. Nah, dan cara Anda meresponnya. Di sini kan ada pedoman komunitas, ada tinggal diklik. Penegakan hukum. Kalau masalah hak cipta, pilih yang mana masalahnya. Kalau tindakan dibuat untuk anak-anak, cari yang mana persoalannya. Kalau kita dikena tindakan program partner YouTube, banyak opsinya. Nah, sampai akhirnya kita sampai ke barisan pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh kawan-kawan YouTuber pemula maupun bukan pemula. Lanjutkan di episode berikutnya tiap-tiap pertanyaan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.